lonely cold. So come on already, truth be told, is it really too much to be? Baik, selamat Hari Natal buat jemaat GKI Anugerah. Juru selamat kita telah lahir dan pagi hari ini kita merayakan kelahirannya, bahwa dia sudah lahir. Kita akan memulai ibadah kita, ibadah Natal kita hari ini, 25 Desember 2020. Kita akan awali ibadah kita dengan kita sambut kelahiran dia, kedatangan dia di dunia. Kita akan pujikan lagu Selamat, Selamat Datang, Yesus Tuhanku. Selamat datang Yesus Tuhanku, jauh dari sorga tinggi kunjunganmu. Selamat datang Tuhanku ke dalam dunia, damai yang kau bawa tiada taranya. Salam salam. Tuhan tolonglah, semoga hidung kami tak bercela. Bundamu Maria diberi karunia, melahirkan Dikau kudus dan mulia. Salam salam. Nyanyian malaikat nyaring bergema, gembala mendengarnya di Efratah. Kristus sudah lahir, hai percaya kabarku. Dalam kandang domba kau dapat bertemu. Salam salam. Datang orang majus ikut bintangnya, membawa pemberian dan menyembah, yang dipersembahkan kemenyan emas dan mur. Pada juru selamat mereka bersyukur. Salam salam. Kita akan masuk dalam doa pembuka. Saya persilakan Bapak Kornandes untuk membuka ibadah kita. Kita berdoa. Bapa di sorga, Bapa yang baik, Bapa yang kami sapa di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, kami mengucap syukur padamu pada pagi ini Bapa atas kebaikan dan kemurahan pada kami semua, sehingga kami boleh hidup sampai pada hari ini oleh karena kasih karunia. Bapa di surga, saya harus mengucap syukur karena pada hari ini kami boleh memperingati hari kelahiran-Mu di dunia ini. Kami ucap syukur atas pemeliharaan-Mu dari bulan Januari sampai akhir Desember ini. Engkau tetap menjaga dan memelihara kami, Engkau memberikan kesehatan pada kami, Engkau memberkati kami, Engkau memberikan kesehatan pada kami. Bapa di surga, begitu kami serahkan anggota jemaat-Mu yang masih dalam perjalanan ke tempat ini. Engkau pimpin dan sertai mereka, Engkau tibakan mereka di rumah Bapa, sehingga kami boleh bersama-sama berbakti memuji dan memuliakan nama.
Begitu juga kami berdoa untuk Bapak Gembala Sidang kami, Bapak Pendeta Musa, yang sekarang berada di Kalimantan Utara. Kami serahkan dia ke dalam tangan Bapak. Engkau juga tetap menjaga dan memelihara dia, dan juga rencana kepulangannya beberapa hari ke depan ini kiranya Engkau menyertai sehingga dia boleh bertemu dengan keluarga di Samaria dengan selamat. Terima kasih Bapak, kami buka ibadah ini hanya dalam Yesus, Tuhan dan Juru Selamat yang hidup. Amin. Dengan lahirnya, turunnya Sang Firman ke dunia menjadi manusia, maka malaikat di surga juga bersorak-sorak menyanyi. Malak itu adalah malaikat. Kita akan pujikan NKI nomor 43. Dengarlah malaikat menyanyi. Bagi Raja, diberi selamat atas bumi, anak Allah lahirlah. Sekalian bangsa baik bersuka, ikut nyanyian di surga. Yesus anak Ilahi, jadinya di Bethlehem. Dengarlah malam nyanyi, mulia bagi Al-Masih. Isi surga senantiasa bersembah di hadapnya. Sekarang Yesuslah menjelma, Allah jadi manusia. Raja ini disentosa dengan bumi yang berdosa. Allah beserta kita, namanya Immanuel. Dengarlah malam nyanyi, mulia bagi Al-Masih. Raja selamat yang besar, matahari yang benar, sudah terbitan memberikan serta hidup yang senang. Karena kita ditanggalkan semua kemuliaan, Allah turun ke dunia memberi selamat manusia. Dengarlah malam nyanyi, mulia bagi Al-Masih. Hari sukacita ini akan juga ada yang mengucap syukur dan bersaksi. Trio dari GKII akan memberikan kesaksian dalam hari sukacita ini. Saya persilakan Pak Wesley dan Bu Wesley dan Bu Christina akan memuji Tuhan, memberikan kesaksian. Salam, selamat pagi Bapak Ibu yang kekasih. Kita telah bertahun pada akhir tahun, dan selama ini Tuhan sudah memberkati kita. Tuhan sudah memberikan yang terbaik kepada kita semua, kehidupan yang kita jalani sampai pada pagi hari ini. Kami ingin bersyukur kepada Tuhan. Kami ingin mengatakan bahwa Tuhan Allah kita itu baik adanya. Tuhan itu baik.
bagimu hari ini dan sampai selamanya. La 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 la, Tuhan itu baik. La 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 la, Dia sungguh baik. Tuhan itu baik bagimu, Dia selalu mengasihimu dan punya rencana yang indah, dan memberimu hidup yang berkelimpahan. Percaya padanya, Dia Tuhan pencipta, Dia mengatur semuanya dan beri damai dan sejahtera. Oleh karena anugerahnya, Tuhan itu baik bagimu hari ini dan sampai selamanya. Percaya padanya, Dia Tuhan pencipta, Dia mengatur semuanya dan beri damai dan sejahtera. Oleh karena anugerahnya, Tuhan itu baik bagimu hari ini dan sampai selamanya. Hari ini dan sampai selamanya. La 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 la, Tuhan itu baik. La 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 la, Dia sungguh baik. La 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 la, Tuhan itu baik. La 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 la, Dia sungguh baik. Kita setuju bahwa Allah itu baik. Allah itu baik buat kita di setiap kehidupan kita dari hari-hari. Dia telah memberikan berkat-Nya, terlebih berkat khusus, berkat umum, hujan untuk orang berdosa dan untuk orang yang saleh. Matahari terbit untuk orang yang berdosa dan orang yang saleh, tetapi berkat khusus, damai sejahtera, keselamatan hanya ada di dalam Yesus. Untuk itu marilah kita berbagi berkat. Mari kita memberikan sebagian dari berkat yang sudah Tuhan berikan kepada kita untuk memberikan persembahan. Kita akan memujikan pujian lagu 234, 234, hitung berkat-Mu. Topan keras melanda hidupku, bila putus asa dan letih lesu, berkat Tuhan
Berkat Tuhan mari hitunglah, takkan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Adakah beban membuat kau benar? Salib yang kau pikul menekan berat. Hitunglah berkatnya, pasti kau lega, dan bernyanyi terus penuh bahagia. Berkat Tuhan mari hitunglah, takkan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Bila kau memandang harta orang lain, ingat janji Kristus yang lebih bermain. Hitunglah berkat yang tidak terbeli, milikmu di surga tiada terberi. Berkat Tuhan mari hitunglah, takkan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Pergumulanmu di dunia, janganlah khawatir, Tuhan adalah. Hitunglah berkat malaikat serabu, dan sepanjang jalanmu menghiburmu. Berkat Tuhan mari hitunglah, takkan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Tuhan memberkati. Dan kita akan masuk dalam doa persembahan dan sekalian doa syafaat. Saya persilakan untuk berdoa buat kita. Jemaat Tuhan, mari kita satu di dalam doa. Segala puji syukur, hormat, kemuliaan hanya bagi nama-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, di mana pada pagi yang indah ini kami boleh bersama-sama berkumpul di dalam rumah-Mu ini untuk memperingati, untuk merayakan hari Natal, hari kelahiran Sang Juru Selamat kami, yaitu Yesus Kristus yang adalah Putra Natal itu sendiri. Kami sungguh bersyukur karena kami boleh merayakannya dengan suasana yang sederhana, tapi itu tidak mengurangi sukacita kami, tidak mengurangi damai sejahtera yang Tuhan limpahkan di dalam kehidupan kami secara pribadi, di mana kami juga merasakan sukacita Natal itu bersama-sama dengan jemaat Tuhan, baik di dalam keluarga. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, biarlah di momen Natal ini, di hari Natal ini memberikan pemulihan bagi kami semua. Biarlah di momen Natal ini memberikan kami suatu
ikatan yang baik di dalam keluarga kami, di dalam pekerjaan kami, usaha kami. Biarlah dalam momen Natal ini kami senantiasa hidup di dalam Kristus yang adalah Putra Natal itu sendiri. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami juga berdoa buat jemaat Tuhan yang tidak sempat hadir bersama-sama dengan kami pada pagi yang indah ini, yang sedang menyaksikan ibadah kami di rumah masing-masing melalui media sosial yang kami sediakan. Tuhan juga tahu kerinduan mereka. Mereka tentunya ingin bergabung bersama-sama dengan kami di gereja, namun dengan adanya protokol kesehatan, dengan ada peraturan-peraturan yang kami harus taati, kami juga hamba berdoa supaya Tuhan juga memberkati mereka. Sukacita Natal itu senantiasa ada bersama dengan mereka. Dan tentunya ada banyak harapan-harapan yang mereka ingin rasakan di dalam kehidupan mereka. Dan hamba berdoa biarlah Tuhan memberkati mereka semua. Orang-orang tua kami di rumah mereka masing-masing yang sudah lanjut usia, Tuhan juga memberkati. Biarlah sukacita surga Natal itu senantiasa melimpah di dalam hati mereka dan tidak mengurangi sukacita kami untuk merayakan Natal baik di gereja ini maupun di rumah kami masing-masing. Puji Tuhan, kami juga berdoa buat jemaat Tuhan yang tidak bersama-sama dengan kami, yang mungkin ada di kampung atau di kampung halaman dalam perjalanan, dalam tugas mereka. Kami berdoa juga buat mereka supaya Tuhan memberkati mereka, supaya mereka juga merasakan suasana Natal. Biarlah mereka merasakan damai sejahtera Natal itu di dalam hati mereka. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Dan hamba ingin berdoa juga buat kami semua di dalam jemaat Tuhan ini yang ada dalam pergumulan, dalam penderitaan, dalam sakit penyakit. Hamba berdoa di dalam nama Yesus. Tuhan tolong sembuhkan, Tuhan tolong pulihkan mereka. Biarlah mereka juga merasakan sukacita Natal itu di dalam kehidupan mereka, baik dalam penderitaan mereka, dalam kelemahan mereka, dalam sakit penyakit mereka. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Dan pada saat ini juga hamba berdoa buat kami semua yang hadir baik di gereja ini maupun di rumah masing-masing yang sedang menyaksikan ibadah kami. Hamba berdoa supaya damai sejahtera senantiasa menaungi semua isi hati kami dalam Kasa Bapa yang kekal, Raja damai. Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia mengaruniakan anaknya, supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Yohanes 1 Yohanes 5 ayat 11 dan 12. Dan inilah kesaksian itu, Allah telah mengaruniakan hidup yang kekal pada kita. Dan hidup itu ada dalam anaknya. Barang siapa memiliki anak, ia memiliki hidup. Tetapi barang siapa tidak memiliki anak, ia tidak memiliki hidup. Telah lahir di sana, di Bethlehem kecil, Sang Juru Selamat. Itulah anugerah yang terbesar. Anugerah khusus buat kita, bukan anugerah umum. Mari kita pujikan lagu NKI nomor 41. Hai Bethlehem kecil. Ayat 1 dan 2, dua alinea. Hai kota Bethlehem kecil, betapa sunyimu. Bintang di langit cemerlang, melihat tidurmu. Namun di lorong lampu bersinar terang bakar. Harapan doa dunia kini terkabulkan. Lahirlah Mesias
Silakan Pak Winsley untuk bawakan khotbah kita hari ini. Saudara-saudara jemaat Tuhan, mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa di sorga, terima kasih. Pada pagi hari ini Tuhan, kami bersyukur kepada Tuhan atas rahmat anugerah Tuhan bagi kami. Umat-Mu berkumpul bersama di rumah Tuhan. Tuhan Allah Bapa di sorga, di tengah-tengah kebaktian Natal kami pada pagi hari ini, kami akan mendengarkan pemberitaan firman Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, layakkan kami, mampukan kami, agar kami dapat mendengarkan firman Tuhan dengan baik. Ya Tuhan Allah Bapa di sorga, terima kasih. Kami mohon berkat penyertaan Tuhan dalam jam pemberitaan firman. Haleluya. Amin. Salam, selamat pagi jemaat Tuhan yang kekasih. Pada pagi hari ini kita patut mengucap syukur kepada Tuhan oleh karena anugerah Tuhan yang kita nikmati dan kita rasakan sampai pada hari ini. Hari ini kita berkumpul di rumah Tuhan untuk beribadat bakti kepada Tuhan. Hari yang khusus bagi kita semua. Kekhususannya adalah bahwa pada hari ini kita mengasingkan waktu kita untuk beribadah kepada Tuhan. Satu momen yang sangat penting, bahwa Tuhan telah berfirman kepada kita, janganlah kamu menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadahmu, seperti yang dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasihati, dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, sebelum COVID-19, barangkali beribadah kepada Tuhan, berkumpul bersama di rumah Tuhan, bukan kerinduan bagi banyak orang, bagi beberapa orang. Tetapi setelah kita, oleh pemerintah kita, yang menurut firman Tuhan yang berjaga-jaga atas keselamatanmu, hormatilah, hargailah pemerintah, karena mereka berjaga-jaga atas nyawamu, mengatur kita dalam protokol kesehatan, sehingga kurang lebih 8 bulan kita tidak mengadakan ibadah seperti ini. Banyak orang yang rindu kembali beribadah kepada Tuhan. Tuhan sudah mengingatkan kita, di saat ada peluang, marilah kita beribadah kepada Tuhan. Jangan menjauhkan persekutuan ibadah kita. Jangan bilang banyak waktu ke depan. Saya masih sehat, umur masih panjang. Kita semua masih sehat. Tetapi protokol kesehatan sudah membatasi kita. Oleh karena itu Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, mari kita renungkan kembali. Beribadah kepada Tuhan diajarkan oleh firman Tuhan. Jangan menjauhkan diri. Dan saya melihat kekhususan itu pada hari ini, bahwa meskipun kita ditinggalkan oleh begitu banyak anak muda kita yang biasanya memenuhi gereja kita, tetapi kita yang ada, jemaat yang menetap di kota Samarinda, masih datang dan beribadah kepada Tuhan. Ada kerinduan untuk kita berkumpul bersama, walaupun acara ibadah kita itu saja, tetapi Tuhan ingin mana umatnya berkumpul bersama dengan Tuhan. Dan ketika kita berkumpul bersama, Tuhan hadir di tengah-tengah kita. Menurut Matius, Tuhan akan hadir di tengah-tengah persekutuan umatnya. Dan menurut Keluaran 23 ayat 25, ketika kamu beribadah kepadaku, maka aku akan memberkati air minumanmu, roti makananmu, dan aku akan menjauhkan kamu dari penyakit yang mematikan. COVID mematikan. Tetapi beribadah kepada Tuhan adalah sebuah pilihan yang berani. Karena Tuhan mengingatkan kita, jangan menjauhkan diri dari persekutuan ibadah. Sebab apabila kamu beribadah kepada Tuhan, aku hadir di tengah-tengahmu. Dan apabila aku hadir di tengah-tengahmu, aku akan memberkati air minummu. Aku akan memberkati roti makananmu. Dan aku akan menjauhkan kamu dari penyakit yang mematikan. Keluaran 23 ayat 25.
Saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, khusus pada hari ini, saudara-saudara telah mengasingkan waktu untuk beribadah kepada Tuhan dalam satu persekutuan, ibadah atau kebaktian Natal kita pada hari ini. Saya sungguh percaya bahwa Tuhan akan memberkati saudara-saudara, air yang saudara minum, roti yang saudara makan, atau nasi makananmu. Dan Tuhan akan menjauhkan kamu dari penyakit yang mematikan. Terpujilah nama Tuhan. Mengapa semua itu terjadi? Sebab Allah di dalam Yesus Kristus datang membawa pemulihan bagi umatnya. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, sejenak buka Alkitab kita. Yeremia 30 ayat 17 hingga ayat yang ke-18. Yeremia 30 ayat 17 hingga ayat yang ke-18. Sebab aku akan mendatangkan kesembuhan bagimu. Aku akan mengobati luka-lukamu. Demikianlah firman Tuhan. Sebab mereka telah menyebut engkau orang buangan, yakni sisa yang tiada seorang pun menanyakannya. Beginilah firman Tuhan. Sesungguhnya aku akan memulihkan keadaan kemah-kemah Yakub dan akan mengasihani tempat-tempat tinggalnya. Kota itu akan dibangun kembali di atas reruntuhannya, dan puri itu akan berdiri di tempatnya yang asli. Yesus datang membawa pemulihan. Saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, benarkah dunia kita membutuhkan pemulihan? Apakah keadaan dunia kita sesungguhnya? Dan apakah keadaan manusia sesungguhnya? Dan apakah keadaan umatnya sesungguhnya? Benarkah dunia kita, umat manusia dan ciptaan Tuhan lainnya? Dan benarkah diri kita membutuhkan pemulihan sehingga dunia ini secara keseluruhan membutuhkan Yesus Kristus untuk memulihkannya? Pertanyaan ini patut kita renungkan sungguh-sungguh. Benarkah dunia kita membutuhkan pemulihan? Benarkah ciptaan lainnya membutuhkan pemulihan? Benarkah diri kita membutuhkan pemulihan? Sehingga dibutuhkan seorang Yesus Kristus, Allah yang menjadi manusia, untuk memulihkan dunia kita. Benarkah? Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, apakah keadaan dunia, apakah keadaan manusia, dan apakah keadaan orang-orang ketebusan Tuhan atau keadaan orang percaya kepada Tuhan sesungguhnya? Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, mari kita jauh ke belakang. Sesungguhnya keadaan dunia kita dan keadaan orang yang dekat dengan Tuhan, keadaan alam ciptaan ini, kita harus mulai di kitab Kejadian. Ketika manusia jatuh ke dalam dosa, Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, hubungan dengan Tuhan rusak. Ketika Adam dan Hawa berdosa, dunia tempat tinggal kita, Eden, yang digambarkan sebagai sebuah dunia yang begitu indah, begitu luar biasa baiknya, kebun yang indah, taman yang indah. Keindahannya bukan saja persoalan tamannya, tetapi keindahannya adalah itu supermarket yang serba ada, dan itu kompor gas yang serba ada. Mereka boleh makan bebas, mereka tersedia segala-galanya. Taman Eden, hubungan manusia dengan ciptaan lainnya harmonis. Tetapi ketika manusia jatuh ke dalam dosa, ketika Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, tatanan keindahan Eden hancur dan rusak. Ketika manusia jatuh ke dalam dosa, hubungan dengan Tuhan menjadi rusak. Eden tidak lagi menjadi tempat tinggal yang menjanjikan keindahan, kedamaian, dan sukacita. Artinya, hubungan manusia
dengan ciptaannya, dengan Tuhan, rusak. Manusia kepada Tuhan rusak. Manusia kepada ciptaan yang lain rusak. Alam kepada manusia, alam dengan Tuhan rusak. Terkutuklah bumi oleh karena engkau. Dengan berpeluang engkau akan mencari makananmu, tetapi semak belukar yang akan dihasilkannya bagimu. Alam pun terkutuk oleh karena dosa manusia. Dan ketika Allah berbicara kepada manusia itu dan ular, Kejadian pasal 3 ayat 15, aku akan mengadakan permusuhan antara engkau, dia menunjuk kepada ular itu, dan kepada engkau, dia menunjuk kepada manusia itu. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau. Saya mau dalam bahasa Indonesia sehari-hari. Aku akan mengadakan permusuhan antara kamu berdua. Ular, kamu akan remukkan tumitnya dan keturunannya. Tetapi manusia, engkau dan keturunanmu, menunjuk kepada Yesus Kristus, akan meremukkan kepala ular ini. Hubungan kebun Eden yang harmonis pada awalnya menjadi rusak semua oleh karena dosa manusia. Menurut saya, itulah sebabnya dunia membutuhkan pemulihan. Itulah sebabnya dunia kita membutuhkan pemulihan. Hubungan rusak antara Allah dan ciptaan, manusia dan sesama manusia, manusia dan ciptaan Allah. Mungkin ular dan manusia tidak menyadari sebuah kebutuhan untuk pemulihan. Mungkin manusia dan ciptaan Allah yang lain tidak menyadari sebuah kebutuhan untuk pemulihan. Tetapi Allah lah yang mengatakannya. Allah lah yang mengatakannya. Kejadian pasal 6. Rohku tidak akan tinggal selama-lamanya di dalam manusia. Oleh karena manusia itu daging. Oleh karena itu, manusia akan berumur 120 tahun saja. Allah menyatakan hubungan dirinya dengan manusia rusak. Allah tidak lagi ingin dalam satu persekutuan dengan umatnya. Oleh karena dosa yang merusak hubungan manusia. Tetapi tidak untuk selama-lamanya Allah menginginkan kondisi itu. Allah tetap merindukan sebuah persekutuan yang harmonis dengan umatnya. Allah merindukan itu dalam sebuah kerinduan kekal. Kerinduan kekal di hatinya. Allah ingin kembali bersekutu dengan umatnya. Dan oleh karena itu, Yesus Kristus adalah jalan keluar dari Allah sendiri untuk kembali memulihkan hubungan Allah dan manusia, Allah dan umatnya, untuk memulihkan kembali hubungan Allah, manusia, dan juga alam ciptaannya dengan dirinya. Yesus Kristus. Memang pada awalnya Allah begitu marah, dan Allah tidak lagi menginginkan sebuah persekutuan dengan umatnya. Tetapi firman Tuhan juga berkata, tidak selama-lamanya ia mendendam, tidak selama-lamanya ia menghukum, tetapi ia akan memulihkan. Ide untuk memulihkan hubungan itu adalah Allah sendiri. Sekali lagi, mungkin manusia dan alam tidak punya gagasan untuk sebuah hubungan yang harmonis. Tetapi Allah tidak begitu. Allah tidak selama-lamanya mendendam. Ia merindukan sebuah hubungan yang kembali harmonis dengan dirinya, ciptaan dengan dirinya, alam semesta dengan dirinya, manusia dengan dirinya. Oleh karena itu, saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, pertanyaannya adalah, bagaimanakah caranya Yesus memberikan pemulihan bagi umatnya? Bagaimanakah caranya kita berpikir tentang pemulihan di dalam Yesus Kristus? Bagaimanakah ia membawa pemulihan bagi kita?
Pertama, saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, di sana firman Tuhan berkata, sebab Allah mendamaikan dunia dengan dirinya. Perhatikanlah 2 Korintus pasal 5 ayat 19. Allah mendamaikan dunia dengan dirinya. Gagasan itu berasal dari Allah. Orientasi pemulihan yang pertama adalah Allah ingin pemulihan dari kuasa dosa. Tanpa inisiatif dan tindakan dari Allah untuk mendamaikan dunia ini dengan dirinya, tidak akan ada pemulihan dari kuasa dosa. Tidak akan ada pemulihan dari kutuk dosa. Dunia tetap berada di bawah kutuk dosa, di bawah kuasa si jahat. Hidup permusuhan antara ciptaan, antara manusia dengan manusia, antara manusia dengan ciptaan Allah yang lain akan merajalela. Tatanan kehidupan sosial akan rusak adanya. Oleh sebab itu, saudara, perhatikan dunia kita sekarang. Segala-galanya menjadi rusak. Hubungan kita dengan sesama rusak. Jangan bilang kita baru sekarang rusak karena pandemi COVID-19. Tidak, saudara. Sudah lama. Sejak awal penciptaan di Eden, hubungan sesama rusak. Dunia kita bukanlah dunia tempat tinggal seperti kebun Eden yang direncanakan Allah sebelumnya. Dengan berpeluang kau akan mencari makananmu dan semak belukar yang akan dihasilkannya. Dunia, bumi ini terkutuk karena kita. Yesus datang dengan menjadikan dirinya pendamai dari Allah bagi manusia. Yesus mendamaikan manusia dengan dirinya. Itu yang dilakukan oleh Yesus. Sehingga dikatakan Yesus datang membawa pemulihan bagi umatnya. Yesus mendamaikan dunia dengan dirinya. Oleh karena itu, saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, bila kita berbicara tentang dunia yang damai, bila kita berbicara tentang bagaimana caranya dunia ini damai, firman Tuhan berkata, Lukas pasal 2 ayat 14, damai di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Bila kita ingin dunia kita damai, semua orang, semua manusia harus berkenan kepada Yesus. Jangan berbicara tentang perjanjian perdamaian. Hari ini ditandatangani, besok sudah dilanggar. Kecuali dunia kita berkenan kepada Yesus. Yesus datang untuk mendamaikan dunia dengan dirinya. Itulah Yesus, agen pendamaian. Dia memberikan kita damai di hati. Bila kita ingin melihat dunia yang damai, setiap orang harus berkenan kepadanya. Barulah ada pemulihan. Yang kedua, apakah yang dibawa oleh Yesus? Tuhan akan memulihkan keadaanmu. Yeremia 30 ayat 1 sampai 24. Bila saudara-saudara membaca Yeremia 30 ayat 1 sampai 24 ulang-ulang, saudara baca berulang-ulang. Saya minta saudara melakukannya. Saudara paham COVID-19. Ternyata COVID-19 bukan baru muncul 2020, saudara. COVID-19 ada di Yeremia 30. Begitu menyesakkan keadaan umat Tuhan. Mereka tidak dapat mengenali lagi apa yang sedang terjadi. Kemah-kemah Yakub terbongkar. Adakah kamu melihat laki-laki melahirkan? Tapi Yeremia 30 berbicara tentang laki-laki melahirkan, sebuah kemustahilan di dunia ini. Tetapi Tuhan berbicara, menggambarkan begitu sesaknya kesusahan yang dialami manusia pada zaman itu. Digambarkan kesesakan itu bagaikan laki-laki yang melahirkan.
wajahnya pucat pasi. Penderitaan begitu luar biasa. Ketika saya baca dan renungkan kembali, ya Tuhan, COVID-19. Sehingga Yeremia 30, ada 5 ayat dalam Yeremia 30, di mana Tuhan berbicara tentang Tuhan akan memulihkan keadaanmu, not the others, bukan yang lain. Hanya Tuhan yang memulihkan keadaanmu. Hanya Tuhan yang akan memulihkan keadaanmu. 5 ayat dalam Yeremia 30 berbicara tentang hanya Tuhan yang memulihkan keadaanmu. Tidak yang lain. Tuhan akan pulihkan, tidak yang lain. Itu yang dijanjikannya kepada umatnya. Dan ketika kita berbicara tentang Tuhan, maka kita akan harus mengingat kembali Yesus Kristus diberikan kepada dunia ini untuk memulihkan. Pertama, dia mendamaikan dunia dengan dirinya. Yang kedua, dia akan memulihkan dunia ini. Sekali lagi, hanya Tuhan yang dapat memulihkan kondisi kita, bukan yang lain. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, bahwa Tuhan berjanji untuk memulihkan kita secara sempurna. Tuhan akan menghalau kejahatan, Dia akan menghajar semua kejahatan dan penyebabnya, sehingga umatnya hidup dalam pemulihan. Seandainya Tuhan tidak memulihkan kita, maka kita sudah lama mati dan binasa. Tetapi oleh karena Tuhan hadir, Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Immanuel juga yang berarti Allah ada di sekitar hidup kita. Dialah yang akan memulihkan umatnya. Saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, mungkin kita bertanya, seindah apakah gambaran pemulihan yang dijanjikan Allah di dalam Yesus Kristus? Tentu kita ingin mengetahui seindah apakah pemulihan yang dikerjakan oleh Yesus Kristus bagi kita. Saya ingin saudara-saudara melihat gambaran keindahan pemulihan itu. The Edens akan kembali ke dalam kehidupan kita. Kebun Eden dijanjikan kembali ke dalam kehidupan umatnya ketika Allah memulihkan. Mazmur 126 ayat 1 sampai ayat yang ke-6. Nyanyian siarah, ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, keadaan kita seperti orang-orang yang bermimpi. Banyak orang yang terheran-heran, sudah pulihkah? Benarkah ini? Pada waktu itu mulut kita penuh dengan tertawa dan lidah kita dengan sorak-sorai. Pada waktu itu berkatalah orang di antara bangsa-bangsa, Tuhan telah melakukan perkara besar kepada orang-orang ini. Tuhan telah melakukan perkara besar kepada kita. Maka kita bersukacita. Pulihkanlah keadaan kami, ya Tuhan, seperti memulihkan batang air kering di tanah Negeb. Orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan sorak-sorai. Orang-orang yang berjalan maju dan menangis sambil menabur benih pasti pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Inilah pemulihan yang Tuhan janjikan di dalam Yesus Kristus. Yang kedua, indahnya pemulihan yang Tuhan janjikan, the Edens, kebun Edens, Tuhan janjikan kembali kepada kita. Yesaya 11 ayat 1 hingga ayat yang ke-10. Yesaya pasal 11 ayat 1 hingga ayat yang ke-10. Suatu tunas akan keluar dari tunggul Isai, dan taruk yang akan tumbuh dari pangkalnya akan berbuah. Roh Tuhan akan ada padanya, roh hikmat dan pengertian, roh nasihat dan keperkasaan, roh pengenalan dan takut akan Tuhan. Ya, kesenangannya ialah takut akan Tuhan. Ia tidak akan menghakimi dengan sekilas pandang saja dan menjatuhkan keputusan menurut kata orang. Tetapi ia akan menghakimi orang-orang yang lemah dengan keadilan dan akan menjatuhkan keputusan terhadap orang-orang yang tertindas di negeri dengan kejujuran.
Ia akan menghajar bumi dengan perkataannya seperti dengan tongkat. Dan dengan nafas mulutnya ia akan membunuh orang fasik. Ia tidak akan menyimpang dari kebenaran dan kesetiaan. Seperti ikat pinggang tetap terikat pada pinggang. Serigala akan tinggal bersama domba dan macan tutul akan berbaring di samping kambing. Anak domba dan anak singa akan makan rumput bersama-sama dan seorang anak kecil akan menggiringnya. Lembu dan beruang akan sama-sama makan rumput dan anaknya akan sama-sama berbaring. Sedang singa akan makan jerami seperti lembu. Anak yang menyusu akan bermain-main dekat liang ular tedung. Dan anak yang cerai susu akan mengulurkan tangannya ke sarang ular beludak. Tidak ada yang akan berbuat jahat atau yang berlaku busuk di seluruh gunung-gunungku yang kudus. Sebab seluruh bumi penuh dengan pengenalan akan Tuhan. Seperti air laut menutupi dasarnya. Maka pada waktu itu Taruk dari pangkal Isai akan berdiri sebagai panji-panji bagi bangsa-bangsa. Dia akan dicari oleh suku-suku bangsa dan tempat kediamannya akan menjadi mulia. Amin. Indahnya pemulihan yang dibawa oleh Yesus Kristus. Kapan-kapan saudara, bila manakah saudara melihat singa makan rumput seperti kambing domba, anak-anak bermain dengan ular tedung, bukankah itu sebuah keindahan yang begitu luar biasa di tengah-tengah dunia kita yang jatuh ke dalam permusuhan sejak dosa manusia di Taman Eden? Saudara percayalah, Yesus datang membawa pemulihan dengan cara dia mendamaikan dunia dengan dirinya. Yesus menjanjikan pemulihan total pada garis horizontal kehidupan sosial kita. Dia berjanji untuk memulihkan kehidupan setiap orang. Bagaimanakah caranya menerima pemulihan di dalam Yesus? Bagaimanakah caranya agar pemulihan itu jadi di dalam hidup kita? Ini pertanyaan yang penting bagi saudara dan saya pada hari ini. Bagaimanakah caranya agar pemulihan itu terjadi di dalam hidup kita? Saya ingin katakan, meskipun Yesus ada di sini, meskipun Dia Immanuel yang ada di sampingmu, tidak akan terjadi pemulihan kecuali dua hal berikut ini. Pertama, 2 Korintus pasal 5 ayat yang ke-20. Jadi, kami ini adalah utusan-utusan Kristus. Seakan-akan Allah menasihati kamu dengan perantaran kami. Dalam nama Kristus kami meminta kepadamu, berilah dirimu didamaikan dengan Allah. Meskipun Yesus ada di sampingmu, meskipun engkau setia sebagai umat Tuhan, beribadat bakti kepadanya dan melakukan semua tanggung jawab Kristenmu di hadapan Tuhan, tetapi bila engkau tidak didamaikan dengan Allah, bila kamu tidak memberikan dirimu didamaikan dengan Allah, tidak akan pernah terjadi pemulihan. Itu hanya tinggal kenangan belaka. Ingat, Yesus datang membawa pemulihan bagi kita dengan cara Dia mendamaikan dunia dengan dirinya. Tetapi bagi setiap orang, mereka perlu mendamaikan diri mereka dengan Allah. Yang tadi dari Allah, yang sekarang dari kita. Berilah dirimu didamaikan dengan Allah. Yang kedua, Matius 11, 28 hingga 30. Matius 11, 28 hingga 30, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang, dan belajarlah padaku karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak, dan bebanku pun ringan. Firman Tuhan berkata kepada kita, marilah kepadaku, kamu yang letih lesu dan berbeban berat. Tuhan akan memberikan kelegaan kepadamu. Sekalipun Yesus ada di sampingmu, sekalipun Dia adalah Allah Immanuel, tetapi Allah membutuhkan interaksi Anda.
Allah membutuhkan respon positifmu terhadap kehadirannya. Bukankah banyak semboyan di luar sana yang berkata, I know, saya tahu, Yesus itu juru selamat, only for you. Banyak orang baik di luar sana yang berkata seperti itu, I know Jesus is Savior, but only for you, not for me. Tidak akan terjadi apa-apa di dalam hidup kita bila saudara hanya tahu Yesus akan memulihkan keadaanmu, tetapi engkau tidak pernah menyerahkan segenap persoalanmu kepadanya. Tidak akan pernah terjadi pemulihan. Kamu yang berletih lesu, berbeban berat, apapun persoalanmu, datang kepada Yesus. Bawa persoalan itu kepadanya. Saya tahu ada orang yang berkata, sudah banyak kali saya bawa persoalan saya kepada Tuhan, tetapi tidak ada juga yang terjadi. Dokter juga yang menyembuhkan saya, teman juga yang kasih saya uang. Tetapi tahukah saudara apa yang terjadi di dalam ayat 29? Beban yang Tuhan taruh di pundak kita, ketika kita membawa semuanya kepada Tuhan, adalah beban hidup yang ringan. Tahukah kita sebuah istilah, damai di tengah perang? Banyak orang tersenyum di tengah peperangan. Mengapa? Karena mereka masih bisa melihat keindahan di dalam sebuah penderitaan. Banyak orang Kristen mau bebas sebebas-bebasnya dari berbagai macam persoalan kehidupan. Tetapi itukah yang Tuhan janjikan kepada kita? Tidak. Tuhan tidak menjanjikan itu. Dinamika kehidupan manusia kita, ada susah, ada senang, ada kerja keras, ada kerja ringan. Tetapi ketika kita berada di dalam Tuhan, persoalan seberat apapun, bagi orang yang mengasihi Tuhan, mereka dapat memikulnya di dalam Tuhan. Sebab beban kehidupan yang Tuhan taruh di pundak kita, ketika kita telah menyerahkan kehidupan kita kepada Tuhan, adalah beban kehidupan yang ringan. Saya mau berkata kepada saudara seperti ini. Saudara mau banting tulang pun untuk sebuah berkat, tetapi bila itu tidak diberikan Tuhan, Anda juga tidak akan mendapatkannya. Tetapi tidur-tidur saja orang yang dikasihi Tuhan akan diberikannya. Mazmur 127, 128, Tuhan memberi kepada orang yang dikasihinya pada saat mereka tidur. Banting tulang tanpa pertolongan Tuhan tidak akan pernah berhasil. Oleh karena itu, saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, bagaimana agar kita mengalami pemulihan? Berilah dirimu didamaikan dengan Tuhan. Berdamailah dengan Tuhan. Yang kedua, jika ada persoalan beban kehidupan yang saudara-saudara alami, datang kepada Tuhan. Maka Tuhan akan memampukan engkau melewati, menjalani semua beban kehidupan yang saudara alami. Pikullah kuk yang kupasang, belajarlah kepadaku. Meskipun itu kuk, meskipun itu beban yang berat di bahu kita, kamu akan mendapat ketenangan. Artinya, bersama dengan Tuhan, kita mampu memikul semua beban pergumulan. Itulah yang dimaksudkan dengan Tuhan Yesus datang membawa pemulihan bagi umatnya. Karena itu, saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, warga Gereja Kemah Injil Indonesia, mari bangkit. Bangkit dari keterpurukan kita. Bangkit dari kondisi sosial kita yang selama ini memang rusak oleh tatanan, oleh kebijakan pemerintah terhadap menyikapi COVID-19 yang dirusak oleh COVID-19. Mari bangkit. COVID ini hanya satu persoalan. Yeremia 30 telah menulisnya. Kesesakan yang begitu luar biasa. Tetapi Tuhan akan memulihkan kita. Terpujilah nama Tuhan. Mari kita berdoa. Kita aminkan seluruh rangkaian ibadah kita pada pagi hari ini.
Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, mari berdiri di hadapan Tuhan. Ya Tuhan Allah Bapa di sorga, Tuhan Allah yang mengasihi kami, terpujilah nama Tuhan pada pagi hari ini. Oleh karena Tuhan yang begitu luar biasa, yang memprakarsai sebuah pemulihan kembali, hubungan Tuhan dengan umat-Nya, hubungan kami dengan Tuhan, hubungan Tuhan dengan alam ciptaan, dan hubungan alam ciptaan dengan kami. Tuhan terima kasih, pemulihan hanya dikerjakan oleh Yesus Kristus, tetapi Tuhan mengerjakan itu untuk kami, dan itu dialami hanya oleh mereka yang berkenan kepadanya. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Biarlah kiranya kami menjadi umat-Mu yang pertama-tama berkenan kepadamu, dan lalu kami membawa berita perkenanan itu kepada dunia ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih oleh berkat anugerah-Mu yang begitu luar biasa bagi kami semua. Ya Tuhan Allah Bapa di sorga, pada akhir ibadah ini kami bersyukur kepada Tuhan. Tuhan telah memberkati kami dalam seluruh rangkaian ibadah kami dari awal sampai pada akhirnya. Dan kini tiba saatnya bagi kami untuk kembali ke rumah kami masing-masing. Oleh karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, pulanglah dan terimalah berkat Tuhan. Kasih dari Allah Bapa dan anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, pimpinan tuntunan Roh Kudus atas kita semua hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Puji Allah pohon berkat, puji Dia segenap bumi, di surga pun memuji Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Ibadah kita selesai. Selamat pagi, Tuhan memberkati jemaat Tuhan berdoa. Dan pengumuman bagi kita semua bahwa pada tanggal 27, 2 hari yang akan datang adalah ibadah minggu pagi sebagaimana biasanya. Jemaat Tuhan yang sehat, silakan datang untuk beribadah kepada Tuhan bersama di tempat ini. Tuhan memberkati, selamat Natal.